Oke, baik. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua yang mengikuti kelas eksegesis kejadian dari pasal 12 sampai dengan pasal 50, terutama bagi mahasiswa-mahasiswi dari Grafe International Theological Seminary yang mengikuti ini. Selamat bergabung kembali dalam pelajaran kedua kita. Saya juga mengupload video ini ke YouTube, jadi bagi Anda sekalian yang mengikuti di YouTube untuk belajar, silakan. Kalau Anda tertarik untuk bisa semakin mendalam lagi, maka silakan bergabung dengan Grafe International Theological Seminary karena ada banyak hal yang kita berikan di dalam Grafe International Theological Seminary yang mungkin tidak bisa disampaikan secara online, gitu ya. Oke, tetapi hari ini kita akan melanjutkan dan kelas kita di dalam Kejadian pasal yang ke-12 sampai 50. Minggu lalu kita sudah membahas Kejadian pasal 12 dan 13. Hari ini kita akan masuk ke dalam Kejadian pasalnya yang ke-14. Di sini saya besarkan sedikit font Alkitab yang bisa Anda lihat di sini. Sebelum kita lanjut, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu pada kami. Kami rindu, ingin belajar dari firman-Mu. Ada banyak sekali kebenaran yang ada di dalamnya. Kau yang kiranya tolong kami ingin membuka Alkitab. Dan terutama hari ini di dalam Kitab Kejadian. Kau yang sertai dan terangi hati dan pikiran kami, terutama mahasiswa-mahasiswi, agar mereka dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami meminta dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sedikit mengingatkan bahwa di pasal 13 terjadi keributan di antara Lot dengan Abraham. Abram waktu itu namanya belum diubah menjadi Abraham, tapi masih Abram. Sedikit keributan di antara mereka, sehingga akhirnya diputuskan bahwa yang terbaik adalah mereka harus saling berpisah satu dengan yang lain. Tentu kita sudah membahas bahwa itu adalah suatu hal yang disayangkan. Mestinya Lot berkata bahwa, hey, Abraham ini adalah orang yang diberkati Tuhan. Abraham adalah orang beriman. Dia adalah tiang penopang dasar kebenaran pada waktu itu dan seharusnya dia tidak berpisah dari Abram. Karena betapa pentingnya kita berada di dekat tiang penopang dan dasar kebenaran. Namun, terlepas dari itu, mereka akhirnya berpisah dan Lot memilih untuk tinggal di daerah lembah Yordan, yaitu di dekat dengan kota Sodom. Dan kita sudah membahas juga bahwa itu adalah suatu keputusan yang didasarkan semata-mata kepada pertimbangan-pertimbangan yang materi, pertimbangan-pertimbangan yang jasmani. Dia melihat bahwa lembah itu sangat subur, sangat makmur, dan bisa mendatangkan keuntungan yang luar biasa bagi dia. Dan secara materi itu benar. Nanti kita akan membaca bahwa Lot menjadi orang yang secara materi sukses. Ya, namun apa yang terjadi saudara Tuhan? Alkitab mencatat di akhir dari pasal 13 bahwa Sodom adalah tempat yang sangat jahat dan kejahatan mereka naik ke hadapan Tuhan dan tidak ada pertimbangan rohani bagi Lot di situ. Nah, kita langsung melihat efeknya di sini di pasal 14. Jadi kita baca terlebih dahulu di pasal 14 ayat 1. Pada zaman Amrafel, Raja Sinear, Ariok, Raja Elasar, Kedorlaomer, Raja Elam, dan Tidal, Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsha, Raja Gomora, Shinab, Raja Atma, Shemeber, Raja Zeboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Zoar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. Laut Asin adalah yang kita kenal dengan Laut Mati pada hari ini. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedorlaomer, tapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Ashiterot Karnaim, orang Zuzim di Ham, orang Emim di Shawe Kiryataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke El Paran di tepi padang gurun. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En-Mispat, yakni Kadesh, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Hazezon Tamar. Okay.
Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Adma, raja negeri Zeboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim, melawan Kedorlaomer, raja Elam, Tidal, raja Goim, Amrafel, raja Siniar, dan Aryok, raja Elasar. 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu, di mana-mana ada sumur aspal. Ketika raja Sodom dan Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abraham, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Oke, kita stop sampai sana dulu. Kita akan lanjutkan lagi nanti. Dan ya, di sini kita melihat terjadi peperangan antara raja-raja. Ada 4 raja yang disebut di sini, yaitu Amrafel, Aryok, kemudian Kedorlaomer. Kedorlaomer rupanya adalah pemimpin dari persekutuan ini, dan Tidal. Jadi 4 raja dipimpin oleh seorang raja namanya Kedorlaomer. Kemudian melawan 5 raja, yaitu Bera, raja Sodom, Birsha, Shinab, Shemeber, kemudian raja negeri Bela yang sepertinya tidak disebut namanya di sini. Jadi 4 raja melawan 5 raja. Nah, pertanyaan kita adalah, mengapa Alkitab mencatatkan ini? Karena peperangan pada zaman itu tentu bukanlah sesuatu yang jarang terjadi. Nah, sering sekali terjadi peperangan, satu raja melawan raja yang lain. Dan ada banyak peperangan yang terjadi dalam sejarah tidak disinggung oleh Alkitab, begitu. Tetapi yang satu ini dicatatkan, saudara Tuhan. Mengapa? Yang satu ini dicatatkan karena bersinggungan dengan Abram. Jadi ada hubungan dengan Abram, dan terutama ada hubungan dengan Lot. Namun demikian, tentu Tuhan punya banyak maksud dan tujuan untuk mencatatkan hal ini. Tuhan tidak mencatat semua peperangan karena tidak ada gunanya bagi kita juga untuk tahu semua peperangan yang ada. Namun Tuhan ada mencatatkan sebagian peperangan, yang nomor 1 yang berhubungan dengan kisah Abram di sini. Namun tentu ada tujuan lain. Dan tujuan lain itu adalah antara lain untuk membuktikan kepada para kritikus atau orang-orang yang meragukan Alkitab bahwa Alkitab itu sungguh benar. Dan para orang-orang yang non-Kristen kadang-kadang mereka berpendapat bahwa Alkitab itu semacam buku dongeng. Ya, mereka berpendapat bahwa Alkitab itu adalah mitos, ya, mirip-mirip dengan kisah Cinderella, kisah Hansel dan Gretel, atau kisah-kisah yang lain, ya, mitos-mitos yang ada di dunia ini. Jadi mereka menganggap Alkitab sama seperti itu. Namun siapapun yang dengan pikiran yang terbuka membaca Alkitab akan segera menemukan bahwa sama sekali tidak demikian. Apa ciri khas suatu dongeng? Apa ciri khas suatu mitos? Ya, ciri khas suatu dongeng atau mitos, ya, saya tuliskan di sini, ya. Itu adalah, ya, kita melihat tentunya suatu fantasi, ya, fantasi yang tidak didasarkan kepada realita. Itu adalah dongeng atau mitos. Nah, biasanya kisah-kisah dongeng tersebut mereka tidak menjangkarkan cerita mereka kepada sesuatu yang real, begitu. Misalnya kisah Cinderella, ya, hanya dikatakan kalau dalam bahasa Inggris dibilang long long time ago, gitu kan, in a country katanya, ya, atau in a nation. Jadi lama, zaman entah kapan yang lalu, tahun berapa kan tidak disebut, ya, tidak ada marker untuk menentukan, ya. Jadi tidak ada di suatu negerinya mana kita tidak dikasih tahu, ya, tempatnya di mana tidak dikasih tahu. Hiduplah seorang raja, hiduplah seorang keluarga, dan lain sebagainya. Itu ciri khas dongeng, ya. Nah, ada fiksi yang ditaruh di setting dunia nyata, tetapi itu lebih minoritas. Dan kalau fiksi itu ditaruh di setting dunia nyata, itu pun biasa jelas dikasih judul bahwa itu adalah fiksi, karena peristiwa-peristiwa yang terjadi jelas-jelas bertentangan dengan realita, gitu, ya. Nah, tidak demikian dengan Alkitab. Tidak demikian dengan Alkitab. Kita melihat Alkitab ternyata penuh dengan referensi. Ya, saya tuliskan di sini, penuh dengan referensi terhadap tempat, nama, ya, peristiwa, ya, peristiwa-peristiwa yang historis, dan daerah-daerah yang historis. Dan memang waktu liberalisme pertama muncul, jadi kita tahu bahwa reformasi terjadi di abad 16, ya, namun karena
kaum reformator, ya mereka lupa memprotes satu hal yang sangat penting. Mereka lupa memprotes baptisan bayi, sehingga kaum reformator, baik itu Luther, baik itu Calvin, baik itu Zwingli, mereka mempertahankan baptisan bayi. Dan ketika mereka mempertahankan baptisan bayi, apa yang terjadi? Maka di negara-negara reformasi, ya, seperti Jerman dan lain sebagainya, ya, Jerman kan akhirnya menjadi gereja Lutheran, akhirnya mereka tetap baptis bayi, dan akhirnya apa? Akhirnya semua, ya, karena akhirnya gereja Lutheran juga bergabung dengan negara Jerman, gitu. Akhirnya semua warga negara rata-rata dibaptis bayi, menjadi Kristen, menjadi Lutheran, dan tapi belum diselamatkan. Ya, kenapa? Ya, tidak ada orang yang diselamatkan dari bayi, gitu kan? Orang harus bertobat dengan pribadi, orang harus percaya dari hatinya sendiri kepada Yesus Kristus. Dia tidak bisa bergantung kepada kelahiran fisiknya. Dia harus mengalami kelahiran kembali yang didasarkan pada iman. Jadi akhirnya banyak orang yang lahir, ya, sudah dibaptis, dipercik, ya, bukan dibaptis sebenarnya, dipercik, ya, menjadi orang Kristen dalam tanda kutip, menjadi anggota gereja, bahkan berkarir di gereja. Jadi menjadi doktor, menjadi pendeta dalam tanda kutip, ya, itu sebagai suatu karir. Apa yang terjadi, saudara kasih Tuhan? Ya, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang Kristen, doktor-doktor teologi bahkan, namun tidak pernah diselamatkan. Akhirnya menjadi orang liberal. Dan mereka meragukan Alkitab. Mereka meragukan Alkitab dan mereka bilang, oh, Alkitab ini kisah mitos. Mereka bahkan berkata, jangan-jangan Abraham ini nggak ada. Abraham ini cuman bohongan aja, gitu kan? Jangan-jangan yang disebut misalnya apa sih? Misalnya suku-suku yang disebut, ya kan? Suku Het, ada nggak namanya suku Het? Kerajaan Het dan lain sebagainya. Ada nggak sih? Jangan-jangan itu bohongan, gitu ya. Tapi saudara kasih Tuhan, ketika akhirnya liberalisme muncul, akhirnya ketika di abad berapa ya? Abad 18, abad 19 muncul suatu bidang ilmu yang disebut arkeologi. Arkeologi akhirnya kita bisa melalui arkeologi menyelidiki bekas-bekas kota, bekas-bekas peradaban yang lalu, ya. Ada yang disebut, ya, gundukan-gundukan bukit yang disebut tel, ya, tel itu gundukan-gundukan bukit yang dulunya bekas kota atau bekas pemukiman, yang ketika digali kita bisa menemukan ternyata ada bekas-bekasnya, kita bisa belajar, kadang-kadang masih ada tulisan-tulisan yang bisa kita baca di situ. Dan arkeologi ternyata menjadi ilmu yang ternyata membenarkan apa yang Alkitab katakan, ya. Dan Tuhan sengaja mencatat misalnya peristiwa peperangan ini, ada banyak tujuan, ya tentu tadi kita bilang berhubungan dengan Abraham, namun juga membuktikan bahwa Alkitab benar. Karena ternyata berdasarkan arkeologi, ada arkeolog terkenal, salah satunya Nelson Glueck, ya. Dan dia menyelidiki ini, dan itu kita tidak akan bahas panjang lebar karena di Grafe International Theological Seminary ada kelas arkeologi, bahkan ada kelas arkeologi. Dan saya pernah mengajar arkeologi juga. Saat ini diajar oleh salah satu dosen kita, yaitu Bapak Philly Tuuk. Dan sangat menarik, ya, bahwa ternyata dalam arkeologi dia membuktikan bahwa nama-nama ini adalah nama-nama yang muncul di dalam arkeologi untuk zaman itu di daerah itu, begitu. Jadi kalau kita membuat suatu fiksi, nah fiksi itu bisa ketahuan banget bohong. Misalnya kalau kita bilang, oh, di Indonesia, misalnya kita bikin fiksi tentang Indonesia, katakanlah kita bilang 1000 tahun yang lalu, wah, muncullah Raja Sriwijaya misalnya dengan nama George, kita bilang. Nah, kalau misalnya kita sekarang tahu sejarah, ya, dan kita berdasarkan arkeologi, lalu kita buka-buka, lalu kita, oh, ini nggak masuk akal, nggak mungkin Raja Sriwijaya namanya George misalnya, gitu kan? Karena apa? George itu bahasa Inggris. Nama Inggris tidak ada di dalam dunia Nusantara waktu itu orang namanya George, begitu. Nah, itu ketahuan. Nah, tapi tidak demikian dengan Alkitab. Alkitab menemukan nama-nama seperti Amrafel, Aryok, Kedorlaomer adalah nama-nama yang memang cocok untuk wilayah mereka, yang disebut di sini misalnya Elam, Tideal, Goyim, dan lain sebagainya. Dan arkeologi membuktikan bahwa Alkitab bukanlah hasil rekayasa, hasil bikin-bikinan, dan lain sebagainya. Dan bahkan penyerangan 4 raja dari Sinear, Eleasar, Elam, dan Goyim ini semuanya ada di daerah Mesopotamia. Jadi dari daerah Mesopotamia mereka menyerang ke daerah Kanaan, saudara kasih Tuhan.
Itu perjalanan cukup jauh, tapi mereka bisa melakukan perjalanan itu. Nah, mereka berperang melawan 5 raja yang ada di daerah Kanaan, dan 5 raja ini adalah raja-raja di sekitar lembah Yordan. Jadi raja-raja yang di pasal 13 dikatakan sebagai raja yang jahat gitu ya. Dan mereka memberontak rupanya, dan mereka diserang. Oke, kita tidak usah terlalu panjang lebar di sini. Dikatakan sebelum berperang melawan Raja Sodom, koalisi 4 raja ini mereka mengalahkan banyak orang. Ada orang Refaim, orang Zuzim, orang Emim. Jadi mereka banyak berperang sekaligus lah ya, sekaligus mereka merasa tanggung. Sudah sampai di sini ya, sekaligus mereka berperang, mereka menjarah, mereka mengalahkan siapa yang bisa mereka kalahkan. Sampai akhirnya mereka mengalahkan juga ya Seir. Sini ya, Seir ini jadi tempat keturunannya belakangan ya, belakangan nanti ada keturunannya Esau akan ke sana, tapi saat ini belum, karena Esau masih belum lahir, ini masih zamannya Abram. Kemudian kita melihat mengalahkan seluruh daerah orang Amalek ya, Amaleknya juga belum ada, tapi ini wilayah mereka dulu gitu. Lalu akhirnya mereka berperang melawan 5 raja ini, dan apa yang terjadi? Hasil peperangan adalah koalisi 4 raja dari Mesopotamia menang. Ya, mereka menang. Bahkan Raja Sodom dan Raja Gomorrah kalah dan harus melarikan diri, sehingga mereka jatuh ke sumur aspal. Ya, sumur aspal ini di dalam bahasa KJV adalah slime pits. Sini ya, slime pits. Jadi di dalam bahasa Ibraninya adalah dari kata khemar di sini. Jadi dikatakan beerot khemar. Jadi diulangi ya, beerot itu semacam apa ya? Boleh dibilang sumur lah ya, sumur atau lobang gitu ya. Jadi lobang khemar itu semacam kayak tar atau semacam apa ya, aspal begitu. Jadi lobang. Jadi kata lobang diulang 2 kali di sini. Beerot menunjukkan bahwa ada banyak ya. Jadi lobang-lobang atau sumur-sumur tar atau aspal di sini. Dan mereka jatuh ke dalamnya. Sehingga keempat raja ini mereka menjarah ya, semua harta benda Sodom, Gomora, dan ayat 12. Nah, inilah mengapa peristiwa ini dicatatkan, karena berhubungan dengan Lot. Karena berhubungan dengan Lot, maka berhubungan dengan Abram juga. Karena di ayat 12 dikatakan juga Lot, anak saudara Abram beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Nah, ini yang saya ada sedikit singgung minggu yang lalu. Lot membuat suatu keputusan dalam hidupnya, dan setiap kita membuat keputusan, dan keputusan yang buruk, keputusan yang buruk didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang bukan rohani, tapi pertimbangan jasmani. Namun kita melihat bahwa keputusan buruk itu bisa semakin buruk ya, ketika kita berkompromi. Maka ada kecenderungan ketika kita melakukan kesalahan, ada kecenderungan untuk berkompromi lebih banyak lagi. Artinya kompromi itu bagaikan, kalau istilahnya itu slippery slope, artinya lereng yang licin ya. Begitu kita mulai menginjakkan kaki di situ, maka akan sangat sulit untuk tidak turun. Mengapa? Karena di pasal 13, saya bukakan lagi, waktu Lot memilih untuk pergi ke Sodom, perhatikan apa yang dikatakan di sini. Di ayat 12, ya, Kejadian 13 ayat 12, Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Jadi di dekat Sodom pertama, mungkin Lot bisa bilang, walaupun Sodom jahat, tapi kan saya nggak benar-benar di Sodom, saya baru di dekat dia. Namun saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi di pasal 14, dikatakan bahwa Lot tinggal di Sodom, Lot diam di Sodom. Jadi sesuatu sudah terjadi. Mungkin awalnya dia bilang bahwa saya hanya akan dekat Sodom, namun akhirnya mungkin istrinya yang minta, mungkin anaknya, atau entah pertimbangan apalagi, akhirnya dia lama-lama pindah ke Sodom juga. Nah, ini belum akhir dari semuanya. Nanti kita akan lihat lagi di pasal-pasal selanjutnya.
ada langkah kompromi selanjutnya lagi. Tapi ini mengingatkan kita betapa bahayanya kompromi itu. Ya, kompromi, saya akan tuliskan, kompromi bisa menjadi slippery slope. Ya, slippery slope atau lereng, ya lereng yang licin. Kalau Anda mulai turun, Anda akan makin turun. Dan ini bisa terjadi secara rohani juga. Ya, kalau Anda seorang Kristen, Anda kompromi dengan dosa, Anda akan berguling-guling terus di dalamnya. Daud adalah contoh yang baik ya. Dia dosa pertama, dia berzina. Lalu akhirnya apa yang dilakukan? Dia mencoba ini, menyangkalnya dan lain sebagainya. Akhirnya dia makin lama makin jatuh ke dalam lereng itu. Akhirnya dia berbohong, akhirnya dia membunuh. Dari tadi satu dosa akhirnya menggulung menjadi snowball atau bola salju yang semakin parah gitu ya. Kita harus berhati-hati. Oke, kita lanjut di sini ayat 13. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram. Jadi ada orang yang lolos dari pertempuran itu. Menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Oke, jadi mereka cerita pada Abram, dan Abram disebut sebagai orang Ibrani itu. Ini adalah kali pertama dalam Alkitab istilah Ibrani dipakai. Dan hari ini kita tahu kita pakai istilah Ibrani mengacu pada orang Israel. Orang Israel disebut Ibrani, tapi kata Ibrani pertama kali muncul di dalam Kejadian 14 ayat 13 di sini, dan ini berasal dari kata ever ya. Jadi the Hebrew dalam bahasa Inggrisnya, Hebrew itu dari kata ivri. Oke. Ivri di sini. Jadi ivri atau ibri ya. Dan itu sebenarnya berasal dari kata Eber. Ya, jadi Eber ini siapa? Eber ini adalah salah satu nenek moyangnya Abraham. Ya, jadi Eber, jadi dari garis Sem di Kejadian pasal 11 kita membaca Sem melahirkan Arpaksad, ya Arpaksad melahirkan seterusnya. Lalu ada salah satu namanya Eber. Nah, Eber ini artinya sebenarnya menyeberang. Ya, dan akhirnya memang Eber punya banyak anak, tapi kemudian Abraham lah yang disebut sebagai orang Ibrani, Ivri, Ha-Ivri ya. Ha-Ivri. Ha itu dalam bahasa Ibrani adalah the atau definite article. Jadi the Hebrew katanya sini. The Hebrew. Dan kenapa Abraham akhirnya yang dikenal sebagai orang Ibrani atau Ivri? Karena dialah yang menyeberang. Ya, dia yang menyeberang, artinya berpindah dari wilayah Mesopotamia, dari Ur Kasdim ke wilayah Kanaan. Itu dia yang menyebar, akhirnya disebut orang Ibrani. Yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin, kepunyaan Mamre, orang Amor itu saudara Eskol, tadi sudah kita baca. Ayat 14, ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih. Jadi kita melihat di sini Abram walaupun dia sempat ya katakanlah bertengkar dengan Lot, namun dia tidak sampai meninggalkan Lot. Dia tidak membenci Lot. Dan ini adalah sikap yang baik untuk dicontoh ya. Kita tetap harus mengasihi, bahkan musuh-musuh kita pun harus kita kasihi. Tetapi kita melihat di sini, apalagi ya, saudara kita, apalagi orang-orang yang kita kasihi di sini, orang dekat kita, apalagi dalam satu jemaat misalnya, ya tentu harus kita kasihi di sini. Dan dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih yakni mereka yang lahir di rumahnya 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Abraham punya 318 orang yang lahir di rumahnya yang terlatih ya. Jadi total orang yang dia bawahi tentu banyak sekali. Karena yang bisa berperang saja 318 orang. Berarti ini kan yang laki-laki ya. Tidak mungkin mereka menaruh perempuan untuk berperang. Ya, hari ini ada negara-negara yang mulai bereksperimen memasukkan perempuan ke tentara. Dan sebenarnya perempuan tentara nggak masalah. Tapi tentu tugasnya beda ya. Ada tugas administrasi. Dalam ketentaraan kan banyak tugas. Ada tugas administrasi, ada tugas mungkin intelijensi dan lain sebagainya. Tetapi ada negara-negara ya terutama Amerika dan Eropa sekarang yang karena feminismenya kacau balau,
dan mereka melawan biologi, mereka melawan common sense, akal sehat, dan mereka mau muncul dengan dogma feminis bahwa perempuan dengan laki-laki itu sama saja, padahal tidak sama gitu ya. Sehingga akhirnya mereka mempush supaya perempuan pun diizinkan untuk berperang di garis depan gitu. Jadi tentara yang lari sana sini, tembak sana sini. Suatu kebodohan, saya bilang kebodohan yang luar biasa ya. Tapi saya yakin Abraham tidak melakukan kebodohan seperti itu. Jadi 318 orang laki-laki ini yang bisa berperang, berarti dia punya berapa banyak orang? Ya, bisa diperkirakan minimal dia punya 1000 hamba mungkin ya. Yang perempuan saja minimal sebanyak yang laki-laki. Belum lagi yang sudah terlalu tua untuk berperang atau yang masih terlalu muda untuk berperang. Jadi sangat-sangat bisa bahwa dia punya 1000-an orang. Jadi ini bisa memberikan sedikit gambaran kepada kita betapa kayanya dan betapa diberkatinya Abram oleh Tuhan. Karena selama ini kita membaca Abram kan sangat kaya dan lain sebagainya. Jadi kalau hari ini kita bandingkan dengan apa ya? Mungkin bos besar, pemilik perusahaan yang punya lebih dari 1000 karyawan. Nah, ini bisa menjadi sedikit gambaran ya. Kalau Anda punya perusahaan besar yang anak buahnya sampai 1000 orang, ya jadi ya itu gambaran kekayaan Abraham waktu itu. Dan dengan 318 orang ini plus sekutu dia yaitu Mamre dan lain sebagainya, kita tidak tahu berapa orang yang bisa dikerahkan oleh Mamre, Eskol, Aner ya. Mungkin dia punya pasukan kira-kira antara 500 sampai 1000 orang atau mungkin 1000 orang lah katakan ya, 1000 orang, dan ada berapa pasukan yang dibawa oleh Kedorlaomer? Mungkin mungkin sekian ribu juga ya, mungkin lebih banyak dari Abram ya, lebih banyak. Tapi ingat bahwa dia sudah berperang melawan berbagai orang, dia berperang melawan Raja Sodom sehingga dari pasukannya sudah mulai berkurang walaupun masih kuat. Namun di ayat 15, pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Ya, yang paling penting adalah tentu penyertaan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan membuat Abram menang. Tentu penyertaan Tuhan bukan berarti mereka berdiam diri. Mereka tetap harus berperang. Dan mereka tetap menggunakan berbagai taktik dan ini ya. Jadi sekali lagi Tuhan menyertai bukan berarti lalu kita tidak perlu belajar taktik, kita tidak perlu berstrategi, kita tidak perlu berusaha. Ya silakan. Ya juga Tuhan bisa memakai semua itu. Dan mereka memakai taktik serangan malam, kemudian diserang dari berbagai sisi yang mungkin menimbulkan panik bagi musuh, sampai akhirnya musuh dikalahkan, dikejar sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik ya. Sehingga di ayat 16 dikatakan, dibawanya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Jadi tujuan Abram tercapai di sini, dia merescue Lot. Dan kembali kita melihat betapa bahayanya posisi Lot karena dia berada di tengah-tengah orang yang jahat. Dan ketika Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora, ya Lot bisa kena begitu. Sebenarnya ini adalah suatu peringatan ya, karena nanti belakangan kita akan melihat Tuhan benar-benar menghukum Sodom dan Gomora. Tapi Lot di sini mendapat suatu wake up call, suatu peringatan keras. Hey, kenapa kamu ada di Sodom? Dan sehingga ketika Sodom diserang, kamu kena getahnya, kamu kena efeknya, dan dia ditangkap, dia ditawan, dan hanya karena pertolongan Abram lah dia berhasil di rescue, diselamatkan. Kalau tidak ada, maka dia sudah menjadi tawanan, dan nasib tawanan waktu itu tidak seperti sekarang di mana ada hak asasi manusia dan sebagainya. Nasib tawanan pada waktu itu ya sebagus-bagusnya dijadikan hamba. Ya, anak-anak bisa dijual, bisa diperkosa, bisa dijadikan budak dan gundik dan lain sebagainya. Itu adalah yang terbaik, yang terburuk bisa dibunuh. Jadi suatu nasib yang mengerikan pada waktu itu. Namun karena Abram, mereka bisa diselamatkan gitu. Sebenarnya ini harus menjadi semacam bell alarm tring gitu kan. Bahwa saya harus berpikir kenapa saya ada di Sodom begitu. Namun kita melihat Lot nanti tidak mengindahkan ya, tidak mengindahkan peringatan dari Tuhan ini. Dan Tuhan ada berkata juga di kitab Wahyu,
Hai umatku, keluarlah dari Babel, supaya kamu tidak turut mengambil bagian dari dosa-dosanya, tidak turut terkena hukuman pada waktu Tuhan menghukum. Jadi kembali kita diminta oleh Tuhan untuk melakukan separasi dari kejahatan. Ini adalah uh, doktrin, ini adalah pengajaran yang sangat konsisten di dalam Alkitab, bahwa ketika orang Kristen melihat ada kejahatan, ada kesalahan, ya kita tentu memberitahu, kita menegur. Kalau tidak mau berubah juga, kita separasi, kita memisahkan diri. Kita bukan saya mau tetap di sana dengan berbagai alasan. Oh, saya mau apa? Saya mau memenangkan mereka dan lain sebagainya, tidak ya, tapi separasi keluar ya, keluar dari sana. Oke, lanjut ayat 17. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Jadi tentu Raja Sodom merasa sangat berterima kasih kepada Abram. Jadi dia datang menyongsong Abram di sini. Dan Raja Sodom ingin, dia melihat Abram begitu kuat, begitu hebat, ya tentunya dia ingin istilahnya ya berbaikan dengan Abram, ya dia akan senang sekali kalau Abram mau menjadi sekutu dia, kalau Abram mau punya relasi yang baik dengan dia, wah Sodom akan senang sekali. Tapi Abram tidak mau. Karena apa? Raja Sodom adalah jahat. Sekali lagi tadi prinsip separasi, kita tidak mau ada hubungan dengan itu. Tidak mau ada hubungan dengan itu. Ya, jadi ya, dan kita perlu menarik garis seperti itu ya. Gereja-gereja, orang-orang Kristen, ya kita harus menarik garis. Misalnya, saya pernah ada membaca apa ya, kalau saya tidak salah, saya lupa. Tapi saya pernah membaca ada gereja-gereja tertentu yang misalnya disponsori oleh perusahaan bir misalnya. Wow, gitu. Perusahaan bir mensponsori gereja. Ya kalau perusahaan bir mau sumbang ke gereja sih nggak masalah. Tapi kalau membuat suatu kerjasama, ya kita bilang, tunggu dulu, saya tidak mau kerjasama di sini. Ya, saya tidak mau kerjasama. Dan bahkan kita bisa berkata bahwa berbahaya sekali. Ya, jadi Raja Sodom, dan ini kemungkinan akhirnya Lot makin penting di Sodom. Nah ini tadi kita bilang kan ada bel alarm yang berbunyi di telinganya Lot bahwa hey Lot, jangan kamu di Sodom. Namun selalu ada godaan, saudara Tuhan. Ya, kapanpun Anda ingin melakukan hal yang benar, pasti selalu ada godaan. Dan godaan datang. Mungkin Lot udah berpikir, waduh, saya jangan di Sodom lagi nih, gal. Tapi kemudian apa yang terjadi? Karena Lot adalah keponakan Abraham dan Raja Sodom merasa dia perlu menjalin hubungan baik dengan Abraham, tentu dia akan langsung, wah inilah Lot ini diperlakukan spesial, dianggap VIP. Wah mungkin Raja Sodom mau dekat ke Abraham gagal karena Abraham nggak mau ada hubungan dengan dia. Oh yaudah saya deketin keponakannya aja begitu. Dan Lot akan dikasih kemudahan, akan dikasih kebebasan, dan itu akan kita lihat nanti di pasal-pasal selanjutnya. Memang benar Lot semacam diangkat menjadi seorang yang terpandang di kota itu, dan semakin sulit bagi Lot untuk mau melepaskan diri, semakin sulit bagi Lot untuk mau kabur dari sana. Oke, jadi ya, tapi Abram tidak mau ada hubungan, sehingga ketika dikatakan keluarlah Raja Sodom, sepertinya dicuekin gitu. Sehingga teks beralih ke ayat 18, Raja Sodom dicuekin sebentar, beralih kepada ada seorang tokoh lain lagi yang datang menjumpai Abram di sini, yang jauh lebih penting bagi Abram dan yang Abram perhatikan dan yang Abram mau berhubungan dengan dia, bukan Raja Sodom. Dan betapa kontrasnya pribadi ini dengan Raja Sodom gitu. Raja Sodom raja jahat dan Abram tidak mau ada hubungan dengan dia. Tapi kontras di 18, Melkisedek. Nah, dikatakan di sini Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Oke. Pencipta langit dan bumi dikatakan di sini. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Oke, kita stop di sini dulu karena ini berkaitan dengan Melkisedek. Jadi tadi kita bilang Melkisedek di sini sangat kontras dengan Raja Sodom gitu ya. Nah, tapi pertanyaan yang sering kali muncul adalah who is Melkisedek? Siapakah Melkisedek di sini? Oke. Dan siapa Melkisedek di sini?
Dikatakan Melkisedek adalah Raja Salem. Dia membawa roti dan anggur. Sehingga mayoritas pendapat hari ini berkata bahwa Melkisedek ini adalah Raja Yerusalem. Karena dia disebut sebagai Raja Salem. Dan Salem dianggap sebagai kependekan dari Yerusalem. Dia adalah seorang raja dari kota Yerusalem. Yang jadi yang dijadikan tipologi Yesus Kristus. Jadi Raja Yerusalem yang adalah seorang imam sekaligus raja, yang dijadikan tipologi Yesus Kristus di sini ya. Dan benarkah ini? Nah, kunci untuk memahami siapa Melkisedek, kita harus melihat ada 3 perikop dalam Alkitab yang berbicara mengenai Melkisedek ya. Pertama di dalam Kejadian pasal 14. Kemudian disinggung lagi di dalam Mazmur pasalnya, sebentar ya, saya duplikat ini dulu. Dan Mazmur 110. Mazmur 110 ini adalah Mazmur mesianik, berbicara mengenai Yesus Kristus di sini. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Tuanku ini Yesus, Mesias. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan, Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Ayat 4. Tuhan telah bersumpah, ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Jadi, thou art a priest forever after the order of Melkisedek, katanya di sini ya. Jadi Yesus Kristus akhirnya menjadi imam berdasarkan aturan. Jadi menurut Melkisedek sini maksudnya menurut aturan Melkisedek. Kenapa maksudnya menurut aturan Melkisedek? Karena begini, Melkisedek ini kan imam sekaligus raja, dan Yesus Kristus juga imam sekaligus raja. Tapi sebenarnya tidak boleh ya, di dalam struktur Israel, imam dengan raja itu berasal dari 2 jalur yang sangat berbeda dan tidak boleh digabung-gabung. Kenapa? Ya, tentu berbahaya kalau misalnya kekuasaan rohani, ya, karena seorang imam kan pemimpin rohani, digabungkan dengan pemimpin politik, karena raja adalah pemimpin politik. Jadi ketika seseorang memegang kedua tampuk kepemimpinan ini, baik pemimpin rohani maupun pemimpin politik, wah ini rentan sekali dengan korupsi dan kekacauan dan lain sebagainya. Tapi tentu kalau Yesus Kristus tidak masalah. Oleh karena itu di dalam Perjanjian Lama, imam itu garis Harun, itu adalah suku Lewi. Sedangkan akhirnya raja diambil dari jalur Daud, yaitu Yehuda. Jadi sukunya berbeda. Nah, Tuhan kita lahir dari jalur Daud, dia adalah suku Yehuda. Mestinya berdasarkan aturan Imam Harun, dia tidak bisa menjadi imam karena dia bukan keturunan Harun. Dia bukan keturunan Harun. Walaupun ya, nah ada sedikit walaupun ya, dia bersaudara dekat dengan keturunan Harun karena kita tahu sepupunya Maria adalah Elizabeth yang adalah keturunan Harun, begitu. Tapi dia bukan keturunan Harun yang jelas. Nah, yang menarik adalah lalu kenapa Tuhan Yesus bisa menjadi imam? Kan dia melanggar aturan ya. Nah, melanggar aturan kalau dia menjadi imam berdasarkan aturan Harun. Namun ternyata Tuhan punya aturan lain begitu. Jadi aturan apa? Aturan Melkisedek rupanya. Aturan Melkisedek. Dan ini sangat menarik. Nah, ini bisa memberikan kita sedikit clue mengenai siapa Melkisedek ini. Ya, jadi aturan Melkisedek ini dipakai oleh Yesus Kristus. Berarti luar biasa sekali Melkisedek ini kan? Luar biasa sekali. Nah, lalu sebelum kita simpulkan siapa itu Melkisedek, kita beralih lagi, muncul juga di dalam Ibrani pasalnya yang ke-7. Di sini kita melihat Ibrani pasalnya yang ke-7. Ya, cukup panjang saya bacakan di sini. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem. Nah, ini kita diulang ya, Raja Salem kan sudah muncul, dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran. Jadi kita dikasih tahu, Melkisedek di sini belum tentu adalah nama pribadi.
Ya, belum tentu adalah nama pribadi, tapi bisa menjadi suatu titel. Karena Melki itu dari kata Melek, artinya raja, Sedek itu artinya kebenaran. Jadi Melkisedek adalah raja kebenaran. Gitu kan? Dan juga Raja Salem yaitu raja damai sejahtera. Karena kata Shalem, Salem berasal dari kata Shalom. Itu artinya adalah damai sejahtera. Jadi dari sini kita dikasih tahu bahwa baik Melkisedek maupun fakta bahwa dia adalah Raja Salem tidak harus mengacu kepada nama dia ataupun Yerusalem gitu. Karena Raja Salem bisa berarti Raja Damai Sejahtera. Lalu ayat 3 dikatakan, ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Wow, manusia apa yang tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah gitu. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Manusia apa yang harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan? Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Ia tetap menjadi imam selama-lamanya. Berarti orang ini tidak mati. Tidak mati, maka saya tidak mati. Gitu kan? Oke, sorry, kepencet. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapak leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, itu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Oke, jadi berdasarkan informasi ini, saya berkesimpulan bahwa pandangan bahwa Melkisedek itu adalah seorang raja manusia yang memerintah atas Yerusalem pada zaman itu, walaupun bukan suatu pandangan yang sesat sih, dalam pengertian tidak berhubungan dengan keselamatan dan ya boleh-boleh aja, tapi dari yang saya lihat berdasarkan apa yang tertulis di kitab Kejadian, berdasarkan apa yang tertulis di kitab Mazmur, kemudian apa yang tertulis di kitab Ibrani, saya menganggap pandangan ini kurang akurat ya, tidak tepat gitu. Mengapa ya? Ada banyak pertimbangan. Ada banyak pertimbangan. Nomor satu, ya teks berkata dia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Manusia mana yang tidak berbapak, tidak beribu? Satu-satunya manusia yang tidak berbapak, tidak beribu adalah Adam dan Hawa sebenarnya. Karena Adam dan Hawa Tuhan ciptakan langsung. Namun Adam dan Hawa pun nggak masuk di sini karena nomor satu Adam dan Hawa sudah mati, jelas dikatakan di dalam Kejadian pasal 5, Adam mati umur 930. Dan juga bukan hanya dia tidak berbapak, tidak beribu, tapi dikatakan harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan. Dan Adam walaupun tidak punya bapak, tapi harinya jelas punya awal. Ya, dia diciptakan dan jelas dia juga mati, hidupnya berkesudahan. Gitu. Jadi bukan Adam dan Hawa. Jadi ini bisa dibilang bukan manusia sebenarnya, bukan manusia, ya. Nah, orang-orang yang berpegang kepada pendapat nomor satu ini, bahwa dia adalah Raja Yerusalem, biasanya menjelaskannya seperti ini. Mereka berkata bahwa, oh maksudnya bukan bahwa Melkisedek benar-benar nggak punya bapak, nggak punya ibu, tapi kan nggak dicatat bapaknya siapa. Jadi maksudnya adalah sengaja Tuhan tidak mencatat, makanya di Kejadian 14, tiba-tiba gitu kan, tidak ada hujan, tidak ada badai, muncul Melkisedek, nggak ada cerita selanjutnya atau sebelumnya bahwa siapa sih Melkisedek gitu. Kok tiba-tiba muncul? Tokoh-tokoh lain kan semua ada diperkenalkan. Misalnya Adam kita tahu diciptakan Tuhan. Lalu Abram muncul di pasal 12. Namun sebelumnya sudah ada di pasal 11 ada silsilahnya sampai ke Abram gitu. Nah, kan tiba-tiba Melkisedek ini kayak dari apa out of the blue istilahnya ya dalam bahasa Inggris. Tiba-tiba nongol gitu, twing ya. Nah, jadi mereka berargumen bahwa maksudnya tidak berbapak, tidak beribu adalah tidak dicatat bapaknya, tidak dicatat ibunya, tidak dicatat lahirnya, tidak dicatat matinya. Jadi bisa mentipologikan Yesus Kristus begitu. Namun saya sedikit mengganjal dengan penjelasan ini. Dan kenapa? Karena Alkitab tidak berkata tidak dicatat bapaknya, tapi tidak berbapak gitu. Alkitab tidak berkata tidak dicatat ibunya, tapi tidak beribu. Ya, tidak beribu. Mengenai orang yang tidak dicatat bapaknya, tidak dicatat ibunya, banyak di dalam Alkitab gitu. Bukan hanya Melkisedek. Ya. Kita bisa tarik aja salah satu orang di Perjanjian Baru yang tidak dicatat bapaknya, tidak dicatat ibunya. Misalnya siapa kek gitu kan? Ya salah satu ya nggak usah jauh-jauh. Misalnya
Misalnya Titus ya. Titus apa dicatat bapaknya siapa kan enggak. Kalau Timotius ada ibunya ya, neneknya Lois, Eunike. Titus kan enggak dicatat. Bapaknya siapa, ibunya siapa enggak dicatat gitu. Silsilahnya enggak dicatat dan matinya enggak dicatat loh. Jadi kalau kita bilang kalau sekedar tidak dicatat, banyak orang yang tidak dicatat. Ya. Lalu apa yang membuat Melkisedek spesial kalau begitu? Nah, jadi ini argumen yang lemah. Lagi pula, kita bisa bertanya, kalau misalnya benar Melkisedek ini adalah seorang manusia yang menjadi raja Yerusalem waktu itu, ada banyak pertanyaan. Jadi kita bisa melihat ya, ini kita bilang A, ya melanggar kok tidak berbapak atau ibu, ini yang tidak bisa jawab ya. B kita bilang ini, kalau dia raja Yerusalem, ya, Yerusalem kok kota jahat atau kota ya jahat lah boleh dibilang ya. Artinya begini, dari apa yang kita baca dalam Alkitab, Yerusalem itu diduduki oleh satu kelompok orang yang namanya orang Yebus. Nah, orang Yebus ini ya di zaman Yosua sudah ada, di zaman Daud akhirnya mereka dikalahkan dan orang Israel berhasil untuk mengalahkan Yerusalem. Mereka mengalahkan orang Yebus. Jadi kita bilang bahwa sepanjang yang kita tahu, orang Yebus ini sama dengan orang Kanaan yang lain. Artinya apa? Orang-orang yang jahat, orang-orang yang penyembah berhala, ya, orang-orang yang ya karena mereka keturunan Kanaan semuanya di situ. Sehingga pertanyaannya, kok bisa suatu kota yang kafir ya, dalam pengertian tidak mengenal Tuhan, kota Kanaan, kok bisa punya raja yang bagus begini gitu kan, nggak masuk akal gitu. Entah kenapa mereka bisa pilih dia jadi raja, atau kenapa dia sebagai raja yang baik kok tidak menyetir kota itu kepada kebenaran begitu. Yerusalem kok menjadi kota yang jahat gitu. Tetap menjadi kota jahat, tidak berbeda dengan kota-kota yang lain gitu. Dan kita membaca misalnya Abram waktu terjadi kelaparan, dia larinya kemana? Kalau misalnya Melkisedek adalah raja Yerusalem, mestinya ketika terjadi masalah, terjadi kelaparan dan lain sebagainya, daripada Abram lari ke Mesir di pasal 12, atau nanti kita baca di pasal selanjutnya, misalnya di pasal 20 ya, ketika terjadi kelaparan lagi, Abram larinya malah ke Filistin, ke Abimelek gitu. Dimana setiap kali kita temukan apa? Abram selalu was-was. Wah, tempat ini tempat yang tidak mengenal Tuhan. Nanti jangan-jangan saya dibunuh. Malah dia ngajarin istrinya, tolong kasih tahu bahwa kamu itu saudara saya, begitu kan, adik saya. Loh, kita bertanya, kalau di Yerusalem ada seorang raja yang begitu baik, raja kebenaran, raja damai, ya, yang menjadi raja Yerusalem pada waktu itu, kenapa Abram dalam kesulitan, dalam kelaparan, malah lari ke Mesir, lari ke Abimelek, yang dimana dia harus takut dibunuh segala macam. Kenapa nggak lari ke Yerusalem aja, tempat ada kebenaran, raja kebenaran di situ? Nah, kan nggak masuk akal, sangat tidak masuk akal gitu ya. Kita bisa berkata lagi ya, C ya, kenapa Tuhan tidak pakai Melkisedek kalau begitu? Ya, kenapa Tuhan tidak pilih Melkisedek ya untuk menjadi, karena begini, Tuhan memilih Abram, suruh dia pindah dari Ur Kasdim ke Kanaan menjadi bangsa pilihan untuk menjadi suatu bangsa yang memuliakan Tuhan, bangsa yang akan menjadi bangsa pilihan. Namun kita bisa bertanya-tanya, artinya kalau ada seorang tokoh yang luar biasa, dan tadi di Ibrani kita baca, yang lebih tinggi memberkati yang lebih rendah. Melkisedek memberkati Abram, berarti Melkisedek lebih tinggi dari Abram. Gitu. Kenapa Tuhan tidak pilih Melkisedek untuk menjadi bangsa pilihan? Gitu, ya. Jadi banyak hal tidak masuk akal atau sulit untuk dijawab gitu. Sehingga kita bisa berkata bahwa pandangan pertama ini banyak masalah. Nah, ada pandangan kedua lagi. Pandangan kedua adalah bahwa ini pandangan Yahudi bahwa Melkisedek adalah Sem. Ya, Sem anak Nuh. Dan memang kalau kita berdasarkan silsilah yang ada di pasal 10 dan pasal 11, kalau tidak ada gap ya, tidak ada lompatan di dalam silsilah itu, maka sampai dengan Abram di sini umur dia 75-an sekian itu, Sem masih hidup. Sem masih hidup. Jadi sebagian orang berkata ini adalah Sem.
gitu. Tapi kembali kita masuk kepada berbagai masalah yang sama. Sem ada kok ayahnya siapa, ibunya siapa, jelas di dalam Alkitab. Ya. Bapaknya Nuh, dia matinya kapan dikasih tahu dan lain sebagainya. Jadi sepertinya bukan Sem yang jelas. Ada banyak lagi teori-teori lain. Ada teori bahwa ini adalah malaikat, ya, atau alien, bahkan alien dari planet lain, ya, yang ingin melihat-lihat bumi dan lain sebagainya. Ini teori-teori yang aneh. Saya rasa nggak perlu dijawab ya, karena dari sendiri sudah aneh. Tapi yang benar apa kalau gitu? Yang benar atau yang menurut saya paling cocok bahwa ini adalah Kristofani. Kristofani artinya apa? Kristofani artinya Yesus Kristus yang turun sebelum dia menjadi manusia. Dia turun, dia menampakkan diri dalam rupa manusia walaupun dia belum menjadi manusia. Menampakkan diri dalam rupa manusia, dan intinya adalah Kristofani. Jadi bukan saja Melkisedek mentipologikan Yesus Kristus, bahkan Melkisedek adalah Yesus Kristus sendiri, maka sangat cocok dikatakan dia tidak berbapak, tidak beribu, cocok. Dia tidak berawal, tidak berkesudahan, cocok. Dia lebih tinggi dari Abraham, cocok. Ya, bahkan di dalam Ibrani, kitab Ibrani kan intinya bahwa Yesus Kristus lebih tinggi dari semua, lebih tinggi dari malaikat, lebih tinggi dari Harun, lebih tinggi dari Musa, lebih tinggi dari Abraham. Ya, lebih tinggi dari Abraham. Karena kitab Ibrani ditulis kepada orang Yahudi yang tergoda, ya, tertantang, tertekan untuk kembali meninggalkan kekristenan, meninggalkan iman kepada Kristus, kembali kepada Yudaisme. Sehingga saya percaya Paulus yang menulis, Paulus mengatakan di dalam kitab Ibrani, hey, ngapain kamu meninggalkan Kristus? Padahal Kristus lebih dari semua ini. Dia lebih dari Harun, dia lebih dari hukum Taurat, dia lebih dari Abraham yang adalah the progenitor, the patriarch of Israel, gitu kan? Why ya? Tetap berpegang pada Kristus. Jangan tinggalkan iman. Jangan murtad. Nah, ini ya. Jadi itu kitab Ibrani. Jangan murtad, jangan tinggalkan iman, begitu. Jadi Kristofani, saudara kasih Tuhan. Kristofani menjelaskan ya mengapa dia bisa menjadi imam selama-lamanya. Ya, karena apa? Ya, tadi kan Yesus Kristus bukan imam berdasarkan Harun, tapi berdasarkan Melkisedek yang menjadi imam sampai selama-lamanya, katanya. Jadi siapa itu? Yesus Kristus. Nah, apakah ada kesulitan mengenai pandangan ini? Ya, ada juga. Artinya begini, semua pandangan ada sedikit kesulitan, namun pandangan mana yang kesulitannya paling sedikit atau yang paling gampang menjelaskan. Dan kesulitan terhadap pandangan Kristofani yang sering diserang adalah tadi di dalam Ibrani 7 ayat 3, ya, dalam Ibrani 7, karena dikatakan dijadikan sama dengan anak Allah. Jadi ada kata ini, karena ia dijadikan sama dengan anak Allah. Melkisedek dijadikan sama dengan anak Allah. Jadi argumennya adalah kalau Melkisedek dijadikan sama dengan anak Allah, berarti dia bukan anak Allah, begitu. Dan ini argumen yang cukup berat. Artinya suatu kesulitan yang harus dijawab oleh pandangan ini. Tetapi sekali lagi semua pandangan ada kesulitannya, dan kesulitan mana yang lebih bisa dijawab atau lebih ringan, begitu ya. Kalau tidak kesulitan, maka tidak ada perdebatan lagi siapa Melkisedek. Tapi dari ratusan tahun, ribuan tahun ada perdebatan mengenai siapa itu Melkisedek. Nah, saya menjawab kenapa dikatakan dijadikan sama dengan anak Allah di sini adalah karena Melkisedek, ya, waktu dia turun, kalau dia adalah Kristofani, yaitu Yesus Kristus sendiri, dia dijadikan sama dengan anak Allah dalam pengertian, ya, waktu dia di zaman Abraham, dia sebenarnya belum punya apa-apa untuk dikorbankan, karena imam itu kan harus mengorbankan sesuatu, ya. Nah, Yesus Kristus kan belum mengorbankan apa-apa waktu itu. Oleh karena itu, dia dijadikan sama dengan anak Allah, artinya dalam pengertian dia apa ya? Dia menumpang, ya, artinya dia mengandalkan apa yang dirinya sendiri akan lakukan di masa depan, gitu. Jadi waktu di zaman Abraham dia belum punya apa-apa untuk dikorbankan. Belakangan baru nanti dia mengorbankan dirinya sendiri, tapi dia sudah dijadikan imam di situ, meminjam atau mengandalkan atau didasarkan kepada apa yang dia lakukan di perjanjian baru, begitu ya. Nah, mungkin ada orang yang tidak puas dengan jawaban itu. Oke, nggak masalah. Saya katakan semua posisi ada kesulitan, dan tergantung bagaimana kita menjawab semua itu.
Oke, jadi itu adalah tentang Melkisedek. Ya, agak panjang lebar kita di sana. Kita lanjutkan lagi di sini. Dan Abram ketemu dengan Melkisedek. Kemudian Melkisedek memberkati dia. Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, El Elyon. Wow, El Elyon. Allah kita adalah Allah yang Maha Tinggi, sangat luar biasa sekali. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Pencipta langit dan bumi. Nah, kata pencipta di sini menarik ya, karena dia memakai kata koneh di sini dalam bahasa aslinya. Makanya di KJV diterjemahkan possessor ya, possessor, koneh. Karena dia tidak menggunakan kata yang biasa dipakai untuk pencipta. Pencipta itu bisa mungkin memakai kata dari kata bara, misalnya jadi bora, misalnya jadi pencipta dan lain sebagainya. Tapi ini memakai kata kone, pemilik yang memiliki. Ya, dia memiliki heaven and earth. Okay? Dan ayat 20 dikatakan Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ya, ini juga sangat menarik karena ini adalah kali pertama kita melihat suatu contoh persepuluhan yang paling pertama. Jadi persepuluhan ini sekarang topik yang cukup panas karena ada sebagian orang Kristen yang mati-matian menentang, wah tidak boleh memberikan persepuluhan, itu hukum Taurat ya, orang Kristen jangan memberikan persepuluhan lagi dan lain sebagainya ya. Yang sebenarnya sangat salah karena ada suatu kesalahan konsep di sana. Jadi mereka selalu bilang persepuluhan sudah berakhir, persepuluhan itu Taurat dan lain sebagainya. Nah, saya ingin berkata ya, persepuluhan, saya ingin buat suatu pernyataan di sini ya. Persepuluhan Israel sudah berakhir. Nah, tapi prinsip persepuluhan terus berlangsung. Nah, jadi persepuluhan Israel sudah berakhir. Tapi prinsip persepuluhan tetap berlangsung. Jadi begini, ada namanya prinsip persepuluhan. Apa itu prinsip persepuluhan? Prinsip persepuluhan adalah prinsip persepuluhan adalah kita bilang orang-orang beriman sepanjang zaman memberikan minimal 10%. Memberikan minimal 10% kepada Tuhan. Ya. Dan ini minimal begitu dia mengembalikan 10% kepada Tuhan. Ya. Dan prinsip ini penerapannya beda-beda. Tapi prinsip ini pertama kali dicatat di Abraham. Nah, apakah ada sebelumnya kita tidak tahu. Bisa ada, bisa tidak. Saya tidak akan berspekulasi. Tapi yang jelas yang pertama tercatat Abram di sini. Abram memberikan 1/10 dari semuanya. Dari semuanya berarti apa? Semuanya berarti harta milik dia semuanya begitu. Harta milik dia semuanya. Nah, mungkin ada yang komplain, loh, apakah hari ini kita harus memberikan persepuluhan dari semua aset kita atau dari semua pendapatan kita? Ya memang kita kasih persepuluhan dari pendapatan kita. Namun, saudara yang kasih Tuhan, kalau seseorang dari kecil dia mulai belajar memberikan persepuluhan, ya, ada nggak? Ada. Ya, contohnya saya pribadi, saya dari kecil saya diajar oleh orang tua saya dan saya belajar dari Alkitab, saya mau memberikan persepuluhan. Dari semenjak saya dapat uang saku dari orang tua pun saya sisihkan 10%, saya minimal 10% ya. Jadi persepuluhan itu bukan berarti harus stop di 10%, tapi minimal 10%. Dan kenapa harus pakai minimal ya? Manusia kan harus punya target, ya, harus punya target dia mau memberikan berapa gitu minimal. Dan kalau kita dari kecil memberikan persepuluhan kepada Tuhan, maka ujung-ujungnya semua aset yang kita miliki pun sebenarnya sudah kita berikan 10% kepada Tuhan. Karena dari awal semua pendapatan kita berikan 10% kepada Tuhan. Gitu. Jadi Abram waktu itu, mungkin ada yang bilang lagi, lah Abram kan memberikan persepuluhan cuma 1 kali tercatat dalam Alkitab. Kok kita harus tiap bulan? Ya beda sekali lagi. Tapi prinsipnya sama, penerapannya beda. Kenapa? Karena Abram waktu itu tidak sering-sering ketemu Melkisedek gitu. Dia hanya ketemu 1 kali, makanya dia kasih dan dari semua asetnya. Nah, ada sebagian orang menafsirkan bahwa, oh enggak, dia kasih 10% itu dari jarahan, katanya, dari jarahan. Karena tadi di dalam Ibrani pasal 7 kan dikatakan dia memberikan 1/10 dari jarahan. Tapi apa benar dia memberikan 1/10 hanya dari jarahan? Kan tidak dibilang begitu.
Karena di ayat 2 dikatakan kepadanya pun Abraham memberikan seperspuluh dari semuanya. Kembali dikatakan semuanya, semuanya. Nah, mereka sering bilang, tapi kan di ayat 4 dikatakan Abraham bapak leluhur kita memberikan seperspuluh dari segala rampasan yang paling baik katanya di sini. Dari segala rampasan. Oke, saya menjelaskannya begini. Nggak masalah, artinya begini. Kan tidak dibilang hanya dari rampasan. Tapi dia memberikan 10 dari semuanya. Dari semuanya berarti termasuk rampasan gitu. Termasuk rampasan karena rampasan itu kan menjadi milik dia juga. Jadi kalau dia memberikan 10% dari semuanya, kemudian dikatakan dia membeli 10% dari rampasan, nggak ada pertentangan. Karena rampasan itu nanti termasuk dalam semuanya yang dia miliki begitu. Nah, uh, waktu Abraham dia kasih kepada Melkisedek. Nah, tokoh berikutnya yang tercatat memberikan persepuluhan adalah Yakub. Nah, Yakub tahu dari mana kasih persepuluhan. Mungkin dia lihat contoh kakeknya yang jelas. Mungkin dia lihat contoh dari bapaknya walaupun tidak tercatat Ishak gitu. Tapi Yakub berjanji dia akan berikan persepuluhan 10% dari semua yang Tuhan kasih kepada dia. Jadi itu adalah sebelum hukum Taurat ada. Sebelum hukum Taurat ada. Nah, di masa Israel ada lagi hukum persepuluhan. Hukum persepuluhan di masa Israel adalah penerapan prinsip persepuluhan di masa Israel. Tuhan suruh kasih kepada Imam Lewi. Hari ini kita tidak lakukan sesuai dengan yang Israel begitu karena kita bukan Israel, tidak ada suku Lewi. Tapi prinsipnya sama. Prinsipnya orang-orang beriman kita teladani. Teladani orang-orang Israel yang beriman, teladani sebelum ada Israel. Sebelum ada hukum Taurat, teladani Yakub, teladani Abraham. Kita memberikan minimal 10%. Dan hari ini kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan di mana? Tuhan ada di dalam tubuh Tuhan. Tubuh Tuhan apa? Yaitu jemaat. Jemaat yang alkitabiah. Ya tentu kalau Anda kasih kepada jemaat yang kacau balau, ya itu Anda malah mendukung kekacauan gitu. Tapi Anda berikan kepada jemaat yang alkitabiah. Maka itu adalah prinsip persepuluhan. Nah, banyak orang anti persepuluhan hari ini, mungkin karena dia pernah berada di gereja yang menyalahgunakan persepuluhan, di mana persepuluhannya semua disikat oleh pendetanya, sehingga pendetanya kaya raya, bisa beli jet dan segala macam, beli Ferrari, Lamborghini ya. Tapi begini, penyalahgunaan tidak berarti prinsipnya salah, gitu ya. Yang perlu ditegur adalah yang menyalahgunakan, gitu. Tapi prinsip persepuluhan itu tetap ada. Oke, nah kembali ke Kejadian pasal 14 di sini. Sekarang sudah jam berapa ya? Sudah 1 jam. Wow, kita baru satu pasal di sini. Satu pasal belum selesai. Ya, kita harus cepat kalau enggak waktu kita habis. Kita melihat di sini Kejadian pasal 14. Oke, jadi Abram rela memberikan 10% semuanya kepada Melkisedek, yaitu kepada Yesus Kristus di sini. Ayat 21, berkatalah Raja Sodom itu pada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tapi kata Abram pada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Ya, kembali di sini, pencipta langit dan bumi dari kata koneh, hasyamaim wa haaretz. Tanya, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kembali prinsipnya adalah separasi. Saya tidak mau, katanya, tidak mau ada hubungan dengan kamu. Hai Raja Sodom, kamu ini jahat gitu. Jadi Abram menegur dia. Ya bayangkan, sampai orang tidak mau menerima uang kita, itu kan berarti dia separasi dari kita, gitu kan? Dan ini adalah bentuk teguran kepada Raja Sodom. Kalau aku jangan sekali-kali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Oke, jadi itu adalah pasal 14. Lanjut langsung ya, karena waktu kita singkat, kita masuk ke pasal 15. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram, Tuhan huruf besar semua, itu dibaliknya adalah kata Jehovah di sini. Dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Nah ini sangat cocok sekali. Setelah dia memberikan 10% kepada Melkisedek, bayangkan tidak banyak orang mau kehilangan 10%. Tapi kalau orang yang mengasihi Tuhan, 10% kecil bagi kita. Ya, 100% Tuhan minta pun kita berikan pada Tuhan, gitu ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abram. Dan Abram baru saja kasih 10% dan menolak harta benda Sodom dan Gomora, menolak. Tapi Tuhan bilang, jangan takut Abram, engkau telah berlaku dengan benar, keputusanmu tepat. Karena apa? Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar.
Ini adalah kali pertama, salah satu pertama ya, kali pertama Tuhan menyatakan diri, akulah apa gitu. Dan akulah perisaimu. Dan di dalam perjanjian baru ada banyak sekali ya. Yesus Kristus sangat terkenal, dia berkata, ego eimi, akulah terang dunia, akulah gembala yang baik, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan berkata sini kepada Abraham, akulah perisaimu. Dalam bahasa Ibrani dikatakan magen. Ya, dalam perisai, I am your shield, I am thy shield. Dari kata magen di sini. Dan upahmu akan sangat besar. Ya, jadi bisa juga, akulah upahmu yang sangat besar. Itu bisa juga diterjemahkan seperti itu. Jadi tidak ada yang lebih indah daripada mengenal Tuhan. Tidak ada yang lebih indah daripada mendapatkan Tuhan sebagai upah kita. Luar biasa. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ia Eliezer orang Damsyik itu. Jadi Abraham mengapresiasi janji Tuhan, tapi dia berkata, Tuhan, ya toh saya tidak punya anak gitu ya. Dan sebanyak apapun harta saya, ujung-ujungnya orang lain yang akan menikmati gitu. Jadi kita melihat betapa Abraham sangat terbuka kepada Tuhan ya, sangat jujur dan wajar karena apa? Tuhan kan Maha tahu. Jadi kalau kita berdoa pun sebaiknya kita jujur saja sama Tuhan. Kita tuangkan isi hati kita. Dan kalau kita melihat dari Abraham berdoa ya, Abraham itu selalu sangat jujur dengan Tuhan. Makanya di dalam Yakobus dikatakan Abraham disebut sahabat Tuhan. Dengan seorang sahabat kan kita bisa menuangkan apa saja isi hati kita. Dan kalau Anda berjalan bersama dengan Tuhan, Anda dekat dengan Tuhan, Anda berada dalam firman Tuhan, Anda dalam doa yang konsisten dengan Tuhan, Anda bisa menuangkan apa saja kepada Tuhan juga. Oke, dan Abraham sangat ya, Anda boleh membaca nanti di pasal berapa ya? Sekitar pasal 18 juga. Di mana Abraham waktu itu berdoa untuk Sodom. Bagaimana dia juga begitu terbuka sama Tuhan. Jadi sangat jelas sekali di situ, sangat indah. Dan dia bilang, Tuhan, ya, Engkau tidak berikan aku anak, ya. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik. Jadi Eliezer ini semacam apa ya, kepala pelayan lah, begitu, kepala budak ya waktu itu, kepala rumah tangga begitu. Jadi hambanya Abraham, tapi hamba yang berkuasa. Dan ya kalau Abraham mati tidak punya anak, dia yang akan mewarisi begitu. Tapi apa kata Tuhan? Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan, ini masih kata Abraham ya, lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Wow, suatu janji yang sangat spesifik, sangat luar biasa. Ya, dan janji Tuhan itu lebih berharga daripada emas dan perak. Tuhan menjanjikan bahwa Abraham akan punya anak kandung. Nah, memang, jadi ini adalah kembali menguatkan lagi perjanjian Abraham. Masih ingat ya? Saya akan ingatkan lagi. Perjanjian Abraham yang Tuhan bikin dan di pasal 12. Ya, ada berapa aspek? Ada 3 aspek, masih ingat? Ada aspek apa? Keturunan. Bahwa Abraham akan punya keturunan yang menjadi bangsa yang besar. Kemudian ada aspek tanah. Tuhan berjanji memberikan dia tanah yang dia tinggali di Kanaan itu. Kemudian ada aspek berkat, bahwa melalui Abraham semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ini adalah berbicara mengenai keselamatan atau Mesias datang melalui Abraham. Dan kita melihat di sini bahwa ada aspek keturunan, dan ini dilanjutkan. Artinya Tuhan menguatkan di sini, menguatkan. Jadi di pasal 12 Tuhan kasih, di pasal 13 Tuhan kasih. Di sini Tuhan kasih lagi. Jadi memang manusia itu harus sering diingatkan terus akan janji-janji Tuhan. Makanya janji Tuhan banyak sekali dalam Alkitab. Dan saya pribadi juga mendapatkannya, kita baca firman Tuhan, mungkin kita pernah baca sebelumnya, tapi kita dikuatkan lagi. Kita diingatkan lagi, oh ya Tuhan ada janji ini. Tuhan ada prinsip ini. Kita dikuatkan lagi. Oh ya Tuhan, terima kasih. Karena Tuhan Yesus berkata, roh memang penurut tapi daging lemah. Kadang-kadang kita lupa. Kita tergoda, distracted, teralihkan perhatian kita kepada hal-hal duniawi. Kita harus diingatkan lagi. Tuhan ingatkan lagi dan makin spesifik gitu. Firman Tuhan makin spesifik. Tuhan tadinya bilang, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Jangan-jangan Abraham mulai berpikir,
Waduh, pusing nih saya nggak punya anak, umur 75, makin tinggi ya, makin makin tinggi sudah. Dan sepertinya di pasal 15 di sini dia sudah umur 80-an. Uh, 86, dekat-dekat 86, karena nanti di pasal 16 ya, itu dia sudah punya anak ya, Ismail sudah 85, 86 di situ. Sudah 10 tahun sejak dia datang ke Kanaan, Tuhan belum kasih dia anak. Mungkin dia mulai berpikir, jangan-jangan maksud Tuhan punya keturunan itu anak angkat. Wow, mungkin dia berpikir, jangan-jangan anak angkat ya. Apa saya mesti angkat si Eliezer ini jadi anak dan lain sebagainya. Tapi Tuhan kasih dia suatu penguatan yang sangat spesifik. Tidak, anak kandungmu, anak Abraham. Dia yang akan menjadi ahli warismu. Ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tuhan bilang, oke Abram, kamu saat ini belum punya anak. Tapi aku akan kasih kamu anak kandung. Itu sudah spesifik nomor 1. Kemudian Tuhan bilang, nanti keturunanmu akan banyak seperti bintang. Coba kamu lihat keluar, bisa nggak kamu hitung bintang? Dan Alkitab sering mengatakan bahwa bintang itu tidak terhitung. Nah, pernah ada orang yang meragukan, bilang, masa sih bintang nggak terhitung? Jadi mereka coba hitung bintang. Pernah nggak Anda malam-malam keluar, Anda coba hitung bintang? Nah, kalau Anda tinggal di Jakarta seperti saya atau di kota besar, sedikit sekali bintang bisa terlihat dari Jakarta. Kita punya, Grafe punya proyek ya, di Ambawang, di Kalimantan. Dulu belum ada listrik masuk. Saya senang ke Ambawang itu melihat apa? Melihat belum ada listrik, jadi gelap sekali. Tapi malam-malam bintangnya banyak sekali. Dan ada orang coba hitung di tahun abad pertama, abad kedua begitu, ada seorang astronomer namanya Ptolemy. Dia sempat hitungin bintang dan dia bilang ada 1056 bintang ya. Ptolemy dia bilang ada 1056 bintang. Wah, saya sudah hitung katanya ya. Nah, tapi kalau itu benar berarti firman Tuhan salah, karena firman Tuhan bilang bintang itu tidak terhitung. Dan ternyata ya bukan firman Tuhan yang salah. Firman Tuhan tidak pernah salah, itu perlu dicamkan. Dan yang salah adalah manusia tentunya, karena manusia belum tahu. Jadi kapanpun Anda temukan dalam Alkitab, kok ini kayak salah? Ketahuilah, firman Tuhan tidak pernah salah. Kita yang ada faktor yang kita belum tahu, ada informasi yang kita belum tahu. Nah, akhirnya ketika teleskop ditemukan, teleskop yang makin canggih, ditemukan, ternyata memang bintang itu nggak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung, saudara-saudara ya. Bermiliar-miliar, lebih dari miliar, triliunan, lebih dari triliun, miliar triliun. Itu pun berdasarkan apa? Berdasarkan kira-kira, karena ada banyak yang kita lihat bintang sebenarnya bukan bintang, itu galaksi. Jadi satu titik itu galaksi, saudara. Wah, luar biasa ya. Jadi Tuhan berjanji begitu sama Abram. Lalu ayat 6 adalah ayat yang sangat indah. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan perhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini adalah kali pertama kata percaya muncul dalam Alkitab, dan betapa indah. Ini dalam bahasa Ibrani adalah heemin. Heemin, percaya. Ini adalah akar kata kita amin, saudara-saudara. Amin itu berarti apa? Menguatkan. Jadi heemin ini dalam bahasa Ibrani, bagi yang pernah sedikit belajar Ibrani ya. Heemin ini adalah bentuk hif'il. Ya, bentuk hif'il. Nah, kalau Anda belum pernah belajar Ibrani, nggak usah terlalu masalah. Tapi Anda pernah belajar Ibrani, ini adalah bentuk hif'il. Bentuk hif'il adalah bentuk kausatif, menyebabkan. Jadi amin atau amin itu artinya amin itu artinya menjadi solid. Ya, menjadi solid, menjadi kuat gitu ya. Jadi heemin secara literal berarti menguatkan atau membuat solid, dan itu artinya percaya. Artinya apa, saudara-saudara? Ketika kita percaya, berarti kita dalam hati kita, dalam benak kita menguatkan sesuatu. Ya, misalnya ada orang bilang A, kita percaya, berarti A ini kita kuatkan di dalam diri kita. Oh ya, saya percaya ini solid. Ya, solid. Artinya begini. Misalnya saya ambil ilustrasi, kalau kita berjalan, tentu kita percaya ketika kita menapak, kita percaya tempat yang kita tapak itu solid. Makanya kita berani berjalan di atasnya. Kalau misalnya ada satu papan, papan Anda disuruh lewat papan itu. Tentu ketika Anda menapak, Anda sedang percaya bahwa papan itu bisa solid ya, solid untuk menanggung Anda begitu. Kalau misalnya ternyata dia tidak solid, jatuh ya udah. Tapi ketika kita mempercayai sesuatu, kita mensolidkan sesuatu itu.
He-emin, kita percaya. Jadi Tuhan bilang, Abram, kamu tidak punya anak sekarang, tapi aku kasih kamu anak kandung, bahkan keturunanmu akan seperti bintang di langit banyaknya. Dan Abram percaya. Dia mengambil kata-kata Tuhan itu dan dia jadikan solid. Dia artinya begini, saya bisa menjalani hidup saya berdasarkan kata-kata ini. Saya bisa mendasarkan langkah-langkah hidup saya kepada janji Tuhan. Itu adalah percaya, saudara Tuhan. Dan sangat indah sekali bahwa Tuhan berkata, lalu Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini adalah dasar keselamatan di mana-mana, yaitu ketika manusia percaya kepada Tuhan maka ia diselamatkan. Prinsip ini tidak pernah berubah. Bahkan mulai dari Adam dan Hawa, andai kata Adam dan Hawa, He-emin, mensolidkan kata-kata Tuhan, bahwa jangan kau makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, pada hari engkau makannya engkau akan mati. Ya, kalau saja mereka menjadikan itu solid dalam hidup mereka, sehingga mereka mengambil keputusan dalam hidup ini, mereka menjalani hidup berdasarkan atau di atas kepercayaan ini, di atas sesuatu yang mereka anggap solid nih, maka mereka tidak akan makan buah itu dan mereka tidak akan pernah binasa. Dan sejak saat itu Tuhan mencari orang-orang yang mau percaya kepadanya. Oleh karena itu syarat keselamatan dari mana ke mana selalu adalah percaya. Percaya, ya. Dan sangat menarik, ini ada saya hubungkan dengan Nuh juga ya. Nuh, kalau kita masih ingat di Kejadian pasal 6, ya, Nuh dikatakan dia menerima kasih karunia. Nah, ini adalah kali pertama kasih karunia muncul itu di Kejadian pasal 6, yaitu dari kata Cain dalam bahasa Ibrani. Dia menerima kasih karunia, mendapat kasih karunia mata Tuhan, dan dia adalah orang yang benar. Tuhan bilang dia orang benar karena kasih karunia. Abram dikatakan dia percaya tadi He-emin, ya. Dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Jadi ada dua hal. Nuh, ya, dia mendapat kasih karunia, dia adalah orang benar. Abram, ya, dia percaya dan dia dihitung sebagai orang benar. Dan kasih karunia menggambarkan kedaulatan Tuhan, percaya menggambarkan tanggung jawab manusia. Dua-duanya benar, dua-duanya harus dipegang, saudara Tuhan. Oleh karena itu Efesus 2 ayat 8 dan 9. Kamu diselamatkan, dikatakan apa? By grace are you saved through faith, ya, dalam bahasa Indonesianya. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan karena iman. Coba saya buka deh. Efesus 2 ayat 8, ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dua-duanya benar. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Kasih karunia dan iman, percaya. Dan Tuhan memperhitungkan, kata memperhitungkan di sini dari kata havash, ini ya, havash, jadi memperhitungkan, to impute. Jadi memperhitungkan itu suatu istilah akunting, ya, seperti kita menaruh sesuatu ke dalam akun seseorang. Ya, kalau kita mentransfer kan kita taruh uang ke akun seseorang. Nah, Tuhan mentransfer gitu. Kayak akun bank gitu, menaruh kebenaran kepada akun kita. Tadi kita bukan orang benar, Tuhan transfer, Tuhan taruh, Tuhan memperhitungkan kebenaran kepada kita. Dan oleh karena itu kita bisa diselamatkan. Nah, mungkin kita berkata, apa yang dipercaya Abram? Abram percaya bahwa Tuhan akan berikan dia keturunan. Lah, kalau kita hari ini kita diselamatkan karena apa? Kita percaya kepada Yesus Kristus. Loh, kok Abram bukan percaya pada Yesus Kristus, dia belum tahu tentang Yesus Kristus, tapi dia percaya kepada Tuhan. Dan dia percaya kepada janji Tuhan berikan dia keturunan. Loh, kok hubungannya apa keturunan dengan keselamatan? Karena lewat keturunan Abraham lah keselamatan itu akan datang, begitu. Jadi yang penting adalah percaya kepada Tuhan. Konten apa yang dipercayai memang dari zaman ke zaman di-update, ya, karena Tuhan kasih pewahyuan yang lebih. Misalnya Adam dan Hawa bisa selamat kalau mereka percaya janji Tuhan tentang keturunan wanita. Nah, mereka percaya. Gitu. Abram diselamatkan kalau dia percaya kepada Tuhan mengenai janji Tuhan kepadanya. Janji tentang perjanjian Abraham, ya, tentang dia punya keturunan. Karena sekali lagi melanjutkan tadi, ya, di awal kan saya sudah jelaskan bagaimana perjanjian Abraham meneruskan janji keturunan wanita yang di Kejadian pasal 3. Jadi itu sangat jelas sekali di sini, ya. Sangat jelas sekali Abram diselamatkan karena dia percaya janji Tuhan akan datangnya Mesias yang akan melalui jalur keturunan dia. Walaupun mungkin detail-detailnya dia belum tahu. Bagaimana sih juru selamat ini, ya, dan lain sebagainya, dia belum tahu. Tapi dia yang penting dia tahu Tuhan pasti benar, gitu ya. Oke, ayat yang ke-7.
ayat 7 sini ya. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Kata Abram, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati." Jadi, oke, saya baca dulu deh. "Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong dua, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua." Nah, memang perjanjian Abraham sudah Tuhan kasih di Ibrani pasal 12, diulangi di Ibrani pasal 13, namun di Ibrani pasal 15 inilah perjanjian ini secara resmi ditandatangani istilahnya gitu ya. Kalau hari ini kan dua orang bikin kontrak misalnya, bisa sudah deal duluan, sudah janji-janjian ya, oke kita begini ya, kita begini ya. Namun resminya kapan? Resminya ya tentu kalau hari ini tanda tangan mungkin di depan notaris, tanda tangan di atas meterai gitu. Nah, pada zaman itu tentu tidak pakai notaris, tidak pakai meterai yang kayak perangko begitu, tapi mereka punya cara untuk membuat suatu perjanjian. Caranya bagaimana? Caranya mereka mensahkan perjanjian waktu itu adalah dengan cara ini, yaitu mereka bikin korban, ya, bikin korban. Jadi ada binatang yang dikorbankan. Jadi ini adalah perjanjian yang berat. Jadi perjanjian yang keras karena disahkan dengan darah, dan binatang dipotong dua, ya, dipotong dua lalu ditaruh ini ditaruh sebelah menyebelah. Kemudian pihak-pihak yang berjanji akan berjalan melewati potongan-potongan itu, gitu ya. Nah, ini ada sedikit disinggung di dalam Yeremia. Nah, coba saya carikan bagi Anda di dalam Yeremia. Saya bacakan ya, sebentar. Di dalam Yeremia pasal 34, dan di dalam Yeremia pasal 34, di sini Tuhan marah sama orang Israel karena mereka melanggar perjanjian yang mereka sendiri buat. Jadi waktu itu orang Israel sempat kayak mau bertobat sama Tuhan ya, karena diancam oleh musuh dan sebagainya, dan mereka bikin dalam tanda kutip pertobatan, lalu mereka janji untuk melakukan firman Tuhan, untuk melepaskan budak-budak Yahudi mereka yang sebenarnya Tuhan bilang setiap tahun ke-7 harus dilepaskan. Lalu mereka berjanji untuk melepaskan, dan mereka bikin perjanjian yang keras, ya. Nah, ayat 18, "Dan aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjianku, tidak menepati isi perjanjian yang mereka ingat di hadapanku, dengan memotong anak lembu jantan menjadi dua untuk berjalan di antara belahan-belahannya." Jadi mereka bikin perjanjian yang sangat berat ini dengan memotong ini binatang lalu berjalan di antara belahannya. Tapi kemudian habis itu mereka nyesel gitu. Setelah musuhnya agak pergi, mereka nyesel. Mereka tangkap lagi budak-budak mereka gitu ya. Dan Tuhan bilang, kamu sudah bikin perjanjian di hadapanku, perjanjian darah, perjanjian yang keras, tapi kamu langgar. Wow ya. Ayat 19, "Pemuka-pemuka Yehuda, pemuka-pemuka Yerusalem, dan sebagainya, yang telah berjalan di antara belahan-belahan anak lembu jantan itu." Tuhan bilang karena mereka melanggar, Tuhan akan serahkan mereka ya. Dan dan diteruskan di situ. Jadi ini gambaran pada waktu itu membuat suatu perjanjian, dan waktu itu membuat perjanjian pakai istilah memotong perjanjian. Jadi memotong perjanjian itu nanti akan kita lihat ya di ayat 18. "Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian." Nah, perhatikan kata mengadakan ya, dalam "In the same day the Lord made a covenant." Tapi kata made atau mengadakan ini dari kata karat dalam bahasa Ibrani yang artinya memotong begitu. Bahkan dalam bahasa Indonesia kata kita mengerat ya, kerat itu kan, mengerat itu dari kata Ibrani ini, karat. Jadi membuat perjanjian dalam bahasa Ibrani adalah mengkarat, mengerat, memotong perjanjian. Mengapa? Karena salah satu cara yang paling keras untuk membuat perjanjian adalah memotong binatang menjadi dua bagian. Kemudian pihak-pihak yang berjanji saling melewati. Saya lewat dari sini, kamu lewat dari sana. Jadi kayak kita jabat tangan gitulah ya. Jadi Tuhan bilang, "Oke, Abraham, aku akan tanda tangan perjanjian ini dengan kamu." Jadi bukan tanda tangan, aku akan memotong perjanjian ini dengan kamu supaya kamu yakin gitu. Dan Tuhan bilang,
ya semua binatang ini dipotong. Tadi sudah kita baca di ayat 9, ada kambing, lembu, ya, burung. Dipotong dua, di ayat 10 semuanya dipotong dua. Dan rencananya kan Tuhan dan Abram akan berjalan melewatin gitu ya. Dan tapi ternyata Tuhan tidak langsung datang. Tuhan tidak langsung datang. Makanya di ayat 11, ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusir dia jagain nih. Wah, dia jagain. Kapan Tuhan mau datang, mau tanda tangan perjanjian. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, jadi Abram ketiduran nih. Ya, seperti Tuhan mendatangi dia dalam mimpi. Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Jadi Tuhan kasih tahu Abram, aku akan bikin perjanjian dengan kamu. Tapi Tuhan kasih tahu dulu bahwa dalam perjanjian ini, misalnya akan dikasih keturunan, akan dikasih tanah, tapi akan mengalami kesusahan. Gitu. Keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Ini mengacu kepada Mesir. Dan bahwa mereka diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ini digenapi secara literal. Tapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Ya, Mesir dihukum oleh Tuhan. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Ini juga terjadi secara literal. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanan orang Amori itu belum genap. Nah, ayat 16 ini sangat penting. Kenapa Tuhan mengizinkan Israel diperbudak di Mesir dan sebagainya? Ada banyak alasan. Ya. Nomor satu, untuk membentuk identitas mereka. Ya, jadi ketika mereka di-pressure di Mesir, membuat mereka semakin kokoh sebagai satu bangsa. Tapi selain itu Tuhan juga memberi kesempatan bagi orang Kanaan untuk bertobat. Jadi Tuhan bukan hanya mengasihi orang Israel, Tuhan mengasihi orang Kanaan juga. Dan Tuhan ingin mereka bertobat. Tuhan kasih kesempatan mereka bertobat. Tapi Tuhan sudah tahu bahwa mereka makin lama makin jahat, makin lama makin jahat. Dan akhirnya Tuhan akan pakai Israel untuk menjadi pedang, untuk menghukum orang-orang Amori, orang Kanaan itu. Jadi banyak orang berkata, kenapa Tuhan menghancurkan orang Kanaan? Ya, atau orang Israel melakukan ini pembantaian besar-besaran. Itu adalah hukuman Tuhan. Jadi Israel adalah pedang Tuhan yang Tuhan pakai, gitu ya. Karena orang Amori, Tuhan kasih kesempatan bertobat, namun mereka tidak bertobat-tobat. Ayat 17, ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Jadi Tuhan di sini diwakili oleh suatu perapian yang berasap. Jadi semacam api yang terbang mungkin. Lewat di antara potongan-potongan daging. Nah, Abram sendiri masih ketiduran begitu. Jadi Abram tidak lewat. Nah, ini pertanda apa? Ini pertanda bahwa perjanjian Abraham, ya, perjanjian Abraham adalah perjanjian sepihak. Sepihak. Jadi Tuhan yang berjanji, Tuhan yang akan melaksanakannya, tidak tergantung kepada Abram. Nah, kadang-kadang Abram kan perjanjian kan ada kewajiban dua pihak atau ada tanggung jawab dua pihak kan. Kamu begini kalau saya begini ya. Tapi ini perjanjian sepihak. Tuhan yang mendeklarasikan, aku akan kasih kamu ini. Nah, ada sebagian orang bilang pakai istilah unconditional covenant ya. Tapi ya oke, kita bisa bilang ini unconditional covenant, tapi harus hati-hati. Unconditional bukan berarti bahwa manusia tidak ada tanggung jawab. Karena nanti Tuhan memang akan melakukan. Tapi keturunan Abram tetap punya tanggung jawab. Artinya mereka bisa mendiskualifikasikan diri dari perjanjian ini. Perjanjian ini jalan terus. Tapi keturunan mana yang mendiskualifikasikan diri, misalnya dengan tidak bersunat, misalnya dengan meninggalkan Allah dan menyembah Allah lain, maka dia akan binasa. Gitu. Orang yang meninggalkan perjanjian itu binasa, tapi perjanjian ini jalan terus, tidak akan gagal, karena ini perjanjian yang sepihak, tidak akan gagal sampai nanti Tuhan genapi sepenuhnya di dalam kerajaan 1000 tahun. Gitu ya. Oke, jadi akhirnya Tuhan lewat, Tuhan sengaja, Abraham tidak usah lewat, Tuhan saja yang lewat, itu sudah cukup. Ayat 18, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman kepada keturunan Mulah, kuberikan negeri ini mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Sungai Mesir berarti Nil sampai Efrat. Wow, wilayah yang besar sekali dan ini belum pernah digenapi. Belum pernah digenapi. Nah, inilah mengapa kita katakan kalau kita menerima Alkitab apa adanya, kalau kita menerima perjanjian Abraham, maka mau tidak mau kita harus percaya akan ada kerajaan 1000 tahun. Ini disebut sebagai premilenialisme. Akan ada kerajaan 1000 tahun, kita menantikannya yang akan didirikan oleh Tuhan Yesus.
Dan ketika Tuhan Yesus mendirikan itulah kerajaan itu, maka semua janji kepada Israel, termasuk janji ini, bahwa keturunan Abraham akan memiliki dari sungai Nil sampai sungai Efrat akan dipenuhi. Gitu ya. Yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanan, orang Girgazi, dan orang Yebus itu. Oke, jadi nyamber juga ke eskatologi begitu, karena ini belum pernah digenapi di zaman Daud, di zaman Salomo pun yang paling hebat Salomo belum dari sungai Mesir sampai sungai Efrat. Dan pertanyaannya adalah apakah ini akan digenapi? Nah, sebagian orang ya covenant theology, orang yang amil, postmil berkata, oh itu tidak perlu digenapi lagi karena sudah batal atau sudah dialihkan kepada gereja. Dan itu nonsens, saudara Tuhan ya. Bagaimana bisa batal? Janji Tuhan ini jelas-jelas dikatakan janji yang sepihak, janji yang kekal, nanti akan kita lihat nanti. Dan tidak mungkin juga dialihkan. Kalau saya berjanji kepada Budi, lalu saya tiba-tiba alihkan kepada Andi, ya itu saya ingkar janji karena janjinya kan sama Budi, gitu kan. Dan gereja tidak menggantikan Israel. Gereja adalah umat Tuhan. Israel juga adalah umat Tuhan. Jadi masih akan ada penggenapan bagi Israel di masa depan. Makanya kita percaya ada kerajaan 1000 tahun. Oke, baik. Saya rasa sampai di sini kita akan berhenti. Pasal 15 selesai dan minggu depan kita akan lanjut di pasal 16. Baik, sekiranya Anda semua bisa mencatat dan ya catatan ada di sini. Nah, Anda catat sendiri semua yang saya omong yang tidak dicatat. Dan Anda bisa terutama bukan hanya belajar secara akademis, tapi terapkan dalam hidup Anda. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Tolong supaya kami semakin paham akan firman-Mu dan semakin mengertinya. Tolong kami Tuhan. Dan tolong mahasiswa untuk bisa belajar dengan baik. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sampai berjumpa di pelajaran berikutnya. Maranatha.